أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan salat subuh itu adalah terbebasnya dari sifat kemunafikan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, salat yang berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu adalah salat subuh. Ya. Karena kenapa? Orang munafik itu sangat berat bagi mereka untuk melaksanakan ibadah yang berat juga. Maka hanya orang-orang yang beriman yang mampu melunakkan hatinya, menyabarkan dirinya, bangun, kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah itu, kalau mau melihatnya banyak orang Islam, lihatlah sholat Jumatnya. Tapi kalau mau lihat banyaknya orang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Ya, karena yang mampu memudahkan hati mereka dan mampu menyabarkan diri mereka untuk bangun melaksanakan sholat subuh ini hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuh mereka. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya, dan seseorang yang mengamalkan perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka hakikatnya telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, man mata ala sunnah mata ala al-khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas sunnah nabinya, dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, lalu dia meninggal di atas itu, maka dia hakikatnya meninggal di atas kebaikan sepenuhnya. Karena syarat sah diterimanya amal ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dia ikhlas menjalankan ibadah tersebut, kemudian ibadah tersebut yang dia laksanakan sesuai dengan perintah dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, ya, yang ditulis
oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang berada dalam surat An-Naml, ayat ke-62. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat surat An-Naml ayat ke-62. Apa isi surat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Siapakah yang memperkenankan atau yang mampu ya, atau yang bisa doa orang-orang yang dalam keadaan butuh itu, mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk dihilangkan kesulitan, maka siapakah yang mampu untuk menghilangkannya? Ya. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, ketika mereka berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahan tersebut. Wa yakshifus su', ya, dan menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, serta menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu Allah menutup ayatnya dengan pertanyaan, a ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, yubayyinullahu ta'ala annal musyrikina minal arab wa nahwihim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin dari kalangan Arab pada saat itu, wa nahwihim, dan selain mereka, qad alimu annahu la yujibul muttarra wa yakshifus su' illa Allah wahdah. Tidak ada, ya, mereka mengetahui. Jadi orang-orang musyrikin Arab saat itu mereka menyembah berhala, kemudian meminta kepada patung. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang mengabulkan doa orang-orang yang lagi dalam keadaan genting, orang-orang yang lagi dalam keadaan benar-benar butuh. Kalau seseorang itu minta dalam keadaan dia terdesak, maka mereka paham ternyata tidak ada yang mampu mengabulkan doa orang-orang dalam keadaan terdesak, dan tidak ada yang mampu menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian fadzakara dzalika subhanahu wa ta'ala muhtajjan 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, ya, menyebutkan ayat ini untuk mereka sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah terhadap mereka atas tindakan yang mereka lakukan, yaitu mereka meminta kepada berhala, mereka meminta kepada pohon, mereka meminta kepada patung-patung yang mereka sembah, ya, yang mereka jadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi di akhir ayat surat An-Naml ayat ke-62 itu, a ilahum ma'allah. Allah menanyakan kepada mereka, apakah ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu ini tidak membutuhkan jawaban, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin bertanya kepada mereka, tujuannya itu untuk memberikan penegasan. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Naam. Fa idza kanat alihatuhum la yujibuhum fi halil ittira, maka kata para ulama, maka jika sesembahan yang mereka tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengabulkan kebutuhan ketika orang-orang berdoa dalam keadaan genting, maka kata para ulama, fala yasluhu an yaj'aluha syuraka Allahi alladhi yujibul muttarra idza da'a. Maka tidak pantas mereka menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengabulkan doa
orang-orang yang meminta dalam keadaan sulit, meminta dalam keadaan genting, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mampu menghilangkan itu dalam keadaan dia sendiri, tidak butuh bantuan orang. Ya. Karena ketika seseorang meminta kepada makhluk, dia meminta seperti halnya orang-orang Quraisy tadi, mereka minta kepada pohon, mereka minta kepada batu, mereka minta kepada berhala, sungguhnya sama sekali tidak bermanfaat untuk mencegah, kemudian sama sekali tidak bisa bermanfaat untuk mendatangkan manfaat apapun. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh para ulama, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengabulkan doa di saat seseorang itu berdoa dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-62 ini sebagai bentuk penguatan. Kalau kita dalam keadaan genting, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak, terkadang sebagian orang kalau dia terdesak perginya kemana? Kadang dia perginya ke dukun, ya. Kadang dia perginya kemana? Datang ke pohon. Kadang dia perginya kemana? Dia datang ke laut. Kadang dia perginya kemana? Dia datang ke batu besar dan lain sebagainya. Dan yang mereka datangi, yang mereka minta, yang mereka sembahkan tersebut, untuk makhluk-makhluk tersebut, mereka minta, mereka berdoa, sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya, "Ailahum ma'allah", apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini menegaskan bahwasanya semua yang diminta, yang didatangi, yang didoakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pantas dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat yang sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya. Sama dalam surat An-Naml juga ayat yang sebelumnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal ard", siapakah yang menciptakan langit dan bumi, wa anzala lakum minas sama'i ma'a, yang menurunkan air dari langit, fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin, lalu dengan air yang diturunkan dari langit tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebun-kebun yang indah. Maka lakum antum bitu syajaraha, yang kalian sama sekali tidak mampu menumbuhkan pepohonan tersebut. Lalu Allah lagi menyebutkan, "Ailahum ma'allah", apakah ada sesembahan juga selain Allah Subhanahu wa taala? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menurunkan air dari langit kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah, maka dialah zat satu-satunya yang harus kita mintakan dan ibadahkan kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-60 dan ke-61 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di ayat yang sebelumnya, "Amman ja'alal arda qarara", siapa yang menjadikan bumi ini sebagai tempat menetap, menjadikan sungai mengalir padanya, "wa ja'ala laha rawasiya", kemudian menjadikan gunung-gunung yang kokoh, "wa ja'ala bainal bahraini hajiza", dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembatas antara dua laut. "Ailahum ma'allah", Allah tanya lagi, apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? "Bal aktsaruhum la ya'lamun", bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak lagi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menyebutkan tentang maha besarnya Allah, ayat-ayat yang menyebutkan tentang maha kuasanya Allah, yang menunjukkan bahwasanya ibadah, yang menunjukkan bahwasanya semua amal harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, maka sungguh tidak pantas kita menjadikan sekutu bagi Allah yang maha besar. Ya. Dan ini menjadi dalil, kata para ulama,
fata'ammal hadhil ayah. Maka renungkanlah ayat-ayat ini, kata para ulama. Niscaya engkau fatabayyana laka anna Allah Ta'ala ihtajja 'alal musyrikin. Niscaya engkau akan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai hujjah. Bima aqarru bihi 'ala ma jahaduh. Ya, sebagai hujjah atas mereka yang mengingkari kekuasaan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk ibadahnya. Maka ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengamalan dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Maka ini adalah bentuk pengikraran seseorang ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakikatnya dia telah mengatakan atau mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia memberikan ibadahnya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia meminta pertolongan. Maka tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan ibadah kepadanya, maka tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan atau dia mintakan pertolongan kepadanya. Maka dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk pengakuan. Maka kalau ada misalnya orang-orang yang menjadikan kesyirikan, ya mohon maaf, misalnya ada orang-orang yang melegalkan kesyirikan, tapi alasan mereka untuk memuliakan adat istiadat, maka ini sungguh bertentangan sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan. Ya, ada misalnya orang yang membawa sesajen, kemudian apa kata mereka? Wah, ini untuk penguasa laut. Kami berdoa untuk diberikan keselamatan ketika kami berlayar. Ya, kami berdoa kepada penguasa laut tersebut untuk apa? Untuk meminta supaya kampung kami aman dari bahaya misalnya. Nah, ini artinya apa? Meminta kepada siapa? Meminta kepada jin-jin. Mereka meminta kepada syaitan, mereka meminta kepada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap itu bisa menolong mereka. Ya. Mereka menganggap bahwasannya penguasa laut tersebut bisa menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Akhirnya mereka potong sapi misalnya, kemudian dilemparkan ke laut dengan dalih apa? Minta pertolongan. Padahal kita tahu, kita baca bahkan 17 kali dalam sehari minimal, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami memberikan ibadah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ya. Maka dari sini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang sangat besar yang wajib kita hindari adalah memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian orang mengatakan, tapi ini kan budaya. Ya, jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang dalam Islam itu bukanlah budayanya. Budaya silakan, tidak ada orang yang melarang orang untuk melestarikan budayanya. Tidak ada orang yang tidak ada syariat Islam itu melarang bahwasanya budaya itu dilarang. Tidak ada larangan untuk silakan dia mau melaksanakan budayanya sendiri, dia mau melestarikan adat istiadatnya, tidak ada larangan dalam syariat. Yang dilarang itu adalah ketika suatu perbuatan itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Maka tidak boleh dilakukan. Karena yang kita ikuti itu adalah bukan bagaimana, oh ini kan budaya, sudah menjadi turun-temurun, bukan itu yang harus dilestarikan. Bukan itu yang harus kita biasakan. Tapi yang harus kita jaga itu adalah bagaimana bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita ikuti yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti bukan budaya yang kita amalkan. Bukan budaya yang kita lestarikan, tapi apa?
tapi Allah yang memberikan ridhonya kepada kita. Kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya. Maka tak kalah orang-orang nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung amalan mereka masing-masing, mereka akan mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Tidak bisa. Ya. Bahkan orang-orang terdekatnya sendiri tidak mampu. Maka pada hari itu nanti yang kita butuhkan adalah pertolongan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya ada lagi ya kebiasaan supaya kita diselamatkan dari gunung berapi dan lain sebagainya, kita mohon kepada penguasa gunung dengan membawa apa? Akhirnya berdoa di situ. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk meminta supaya diselamatkan dari nanti kalau ada bahaya dari gunung ini, bahaya dari gunung tersebut, kemudian ditimpakan kepada penduduk itu. Akhirnya mereka minta kepada gunung tersebut, wahai penguasa gunung, janganlah kamu memberikan bahaya kepada kami dan lain sebagainya. Maka ini termasuk diantara meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan kalau meninggal dalam keadaan tersebut, maka ini meninggal dalam keadaan kesyirikan. Karena meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mungkin sangat banyak di antara tradisi-tradisi yang seperti ini yang harus kita jauhi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sekali lagi kita tegaskan, yang terlarang itu bukanlah tradisinya dalam Islam. Ya, bukanlah tradisinya yang dilarang. Akan tetapi tradisi yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sesuai dengan syariat, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib berikan seluruh ibadah kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib meminta pertolongan. Nah, artinya pertolongan dalam hal ibadah, kemudian pertolongan dalam hal kita meminta berdoa, ini wajib kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam hadis ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan satu hadis. Rawa At-Tabrani bi isnadihi. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam musnadnya atau dalam sanadnya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafiqun yu'dzil mu'minin. Ada sekelompok orang munafik yang mereka mau mengganggu orang-orang mukmin. Ya, jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kelompok orang munafik itu yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Lalu apa yang terjadi? Faqala ba'duhum, maka sebagian dari orang-orang mukmin ini berkata, "Qumu bina nastagitsu bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Apa kata mereka? Ayo kita pergi meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian min hadal munafik. Ya, kita meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang munafik ini. Nah, perhatikan di sini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada sekelompok orang munafik kemudian mengganggu orang-orang mukmin. Lalu orang-orang mukmin ini mereka berdiri dan pergi ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk meminta pertolongan, ya, meminta bantuan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering diganggu oleh orang-orang munafik. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira yang dilakukan oleh sahabat saat itu, mereka mendapatkan gangguan dari orang-orang munafik, lalu meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini diperbolehkan apa tidak? Bagus mereka meminta pertolongan kepada Rasul. Ya, karena mereka tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun yang jadi masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup celah untuk mereka itu bisa bertawakal kepada Nabi. Nah akhirnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata, Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Sesungguhnya pertolongan itu hanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca penjelasan dari hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, siapa Imam At-Tabrani jemaah? Siapa Imam At-Tabrani? Pernah dengar nama beliau? Ya, mungkin kalau ada yang sering baca hadis, ya mungkin sering dengar, ya, tapi tidak kenal dengan namanya. Tapi kalau kita nanya siapa Ronaldo, nah itu kita kenal, oh pemain bola hebat ya. Ya, Imam At-Tabrani adalah imam besar ahli hadis. Ya, nama beliau adalah Sulaiman bin Ahmad Ayyub Al-Lakhmi At-Tabrani. Jadi namanya beliau sangat panjang, Sulaiman bin Ahmad. Penulis 3 kitab, ya, Al-Mu'jam dan lainnya. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Nasa'i, kemudian Ibrahim Ad-Darini dan banyak para ulama yang lainnya. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam At-Tabrani ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara imam besar periwayat hadis. Selain dari Imam Bukhari mungkin kita sering kenal Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Nasa'i, dan di antaranya itu adalah Imam At-Tabrani. Ini di antara ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian annahu fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dzil mu'minin. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik itu yang sering mengganggu orang-orang yang beriman. Dan disebutkan oleh para ulama, munafik ini bernama Abdullah bin Ubay. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya. Jadi nama munafik ini adalah Abdullah bin Ubay. Dia selalu mengganggu orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sangat banyak sekali gangguannya. Nah, kemudian faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat itu berkata, ya. Nah, yang berkata ini adalah yang disebutkan oleh para ulama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia yang pertama datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayo kita pergi ke Rasulullah minta bantuan." Nah, ini yang minta juga adalah sahabat yang mulia. Lalu dia Abu Bakar berkata, "Qumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan, meminta bantuan dari gangguan munafik ini, kata Abu Bakar. Ya. Karena kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi ke Rasulullah itu alasannya kenapa jemaah? Karena beliau tahu kalau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mampu untuk melakukan itu. Ya tidak? Ya, mereka tahu, mereka sadar bahwasanya kalau seandainya mereka datang meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu, oh Nabi nanti gampang aja doain, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesai urusannya. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, makanya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang mereka harapkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh minta pertolongan kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah. Pertolongan itu hanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini ya disebutkan oleh para ulama fihi an-nassu ala annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala mimman dunahu. Dan di sini adalah terdapat penegasan bahwasanya tidak boleh meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Berarti yang jadi pertanyaannya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja tidak memperkenankan sahabat itu untuk datang minta langsung pertolongan kepada beliau, lalu bagaimana dengan selain beliau? Ya, para sahabat saja yang datang minta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan istighosah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak menerima itu. Nah, kira-kira selain Nabi boleh nggak? Ya, kita misalnya datang kepada, apalagi orang yang sudah mati, datang kepada orang yang sudah mati, lalu beristighosa dan berdoa kepada orang yang meninggal tersebut. Maka ini tentu lebih tercela lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih hidup. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, tidak boleh beristighosa kepadaku, tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Karena meminta pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, karahatu an yusta'mala hadzal lafzi fi haqqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai penggunaan lafaz ini untuknya. Meskipun dalam perkara ini beliau masih hidup dan mampu untuk melakukan. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kan ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya himayatan lihana bitauhid, ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Karena kenapa? Menutup pintu kesyirikan itu yang paling besar. Menutup pintu kesyirikan. Bedanya orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang melakukan kesyirikan itu kecil, jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin batasnya itu hanya sehelai rambut. Hatinya sedikit melenceng, dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kenapa tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak untuk mendoakan mereka, dikhawatirkan hati mereka tidak lagi bertawakal kepada Allah. Hati para sahabat itu tidak hilang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu itu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dijauhkan dari gangguan orang-orang munafik tadi. Tapi Nabi menutup pintu itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, boleh nggak kita meminta doa kepada orang lain? Ya. Misalnya kita sedang ditimpa kesulitan, kemudian ditimpa kesusahan, lalu kita datang, misalnya kita anggap, oh ini ada ustadz nih, kita minta doa kepada ustadz supaya nanti dia doakan urusan kita dimudahkan. Boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi kita meminta didoakan oleh orang yang soleh, ini tidak masalah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu kepada para sahabatnya untuk menutup pintu kesyirikan. Nah, sehingga syaratnya kalau kita ingin meminta doa kepada orang yang soleh selama masih hidup ya, tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal. Misalnya dia sedang ditimpa kesulitan hidup, lalu dia datang kepada orang soleh tersebut, Ustadz, doakan saya semoga saya diberikan kesembuhan. Dengan catatan tak kala kita meminta kepada orang tersebut, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya yang memberikan kita kemudahan hidup bukanlah doa dari ustadz tersebut, melainkan Allah. Orang soleh yang tadi kita mintakan untuk dia doakan untuk kita, itu hanya sebatas sebab, barangkali karena kesolehan dia Allah mengabulkan doanya. Ya. Jadi tidak beranggapan, oh nanti kalau ustadz doakan, kalau orang soleh itu doakan, semua urusan saya terpecahkan, semua urusan saya terselesaikan. Karena ada anggapan sebagian orang seperti itu. Oh ini ustadz, Masya Allah nih ustadz doakan saya, semoga saya lancar rezekinya. Akhirnya anggapan dia kalau ustadznya itu berdoa, atau kalau orang soleh itu berdoa, dia anggap, oh nanti saya akan dimudahkan semua urusan saya. Tidak, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itu hanya sebatas sebab yang wajib kita tanamkan dalam hati kita apa? Ketawakalan kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah lah yang memudahkan urusan kita. Makanya kenapa berdoa itu lebih utamanya adalah berdoa langsung kepada Allah tanpa perantaraan orang lain. Ya. Dan ini lebih utama. Karena kenapa? Satu, kita langsung bertawakal kepada zat yang maha hidup.
Kita langsung bertawakal kepada zat yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kita tidak lagi bergantung kepada orang lain. Makanya kenapa Nabi SAW tidak menerima istighosah sahabat tadi, karena Nabi ingin menutup pintu itu. Khawatir Nabi SAW kalau nanti Nabi berikan pertolongan, para sahabat itu akan menggantungkan harapannya kepada Nabi. Tenang, kalau ada Nabi urusan kita semua selesai. Nabi ingin menutup pintu itu. Nah, maka kewajiban juga bagi kita untuk senantiasa tidak bermudah-mudahan dalam hal itu. Karena kenapa? Menuju pintu kesyirikan itu sangat terbuka lebar. Makanya kata para ulama, kenapa Nabi SAW melarang para sahabat untuk melakukan itu? Himayatan lihana bit tauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid itu. Ya, karena kalau hati sudah tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan merusak imannya dia. Makanya kita bahas di pertemuan sebelumnya kan tentang hadis orang ada 70.000 golongan, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka akan merusak tauhidnya dia, akan merusak ketawakalannya dia. Dan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antaranya itu adalah wa 'alallahi falyatawakkalun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Ya. Jadi kunci masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi golongan pertama yang Nabi SAW sebutkan itu apa? Orang yang tidak minta ruqyah. Ya. 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya kalau tanpa hisab, tanpa azab itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, udah VIP dia. Langsung masuk. Enggak ditanya, enggak dihisab, kemudian enggak diazab. Ya, selama dia bisa menghindari 4 hal itu. Yang pertama, dia tidak meminta ruqyah. Yang kedua, dia tidak bertatoyur. Apa itu tatoyur kemarin? Jadi menghubungkan kejadian sekitar dengan kejadian yang lainnya. Misalnya, ini ada gagak hinggap di atas rumah, berarti ada kejadian ini. Oh, ini ada hujan tapi disertai dengan matahari misalnya, akan ada kejadian ini. Ini menghubung-hubungkan. Sehingga akhirnya tawakalnya bukan lagi sama Allah, tapi berdasarkan kejadian. Hilang tawakalnya. Kemudian yang ketiga, itu kata Rasul SAW, mereka yang tidak mengobati dengan kai. Mengobati dengan kai. Kai itu apa? Besi panas yang dipanaskan, kemudian ditempelkan di tempat yang luka. Karena biasanya orang dulu, mereka berperang, itu sabetan pedang, kadang dari hasil berperangnya itu lukanya lama sembuh, apalagi lukanya sangat dalam dan mungkin dulu pengobatannya tidak semaju sekarang. Nah, akhirnya luka yang lama tidak sembuh ini sudah nggak ada lagi harapan, sehingga mereka bertawakal. Pokoknya kalau udah terkena kai, ditempelkan besi panas seperti ini, kering, itu langsung sembuh. Makanya ketawakalan mereka ketika mengobati dengan kai itu sangat besar. Pokoknya kalau kita obati dengan kai itu pasti sembuh. Ya mungkin walaupun sakitnya sebentar. Nah, akhirnya jadi apa? Tawakal mereka bukan sama Allah tapi pengobatan. Nah, dari semua bentuk ini, mereka meminta ruqyah, kemudian bertatoyur, kemudian mengobati dengan kai, semuanya bukan enggak boleh tapi menghilangkan ketawakalan. Ya. Makanya meminta ruqyah boleh dengan syarat yang penting dia bisa bertawakal kepada Allah. Ya, makanya kenapa sebagian ulama itu melarang ruqyah, meminta ruqyah, karena akan ada pintu yang terbuka lebar untuk dia bertawakal kepada selain Allah. Ya, selama dia mampu untuk bisa bertawakal kepada Allah, enggak masalah meminta ruqyah itu. Ya, makanya kenapa dia dibenci minta ruqyah sama orang, karena dia biasanya akan bertawakal kepada orang yang meruqyah dia. Ya, maka ini bisa menghilangkan ketawakalan kalau seseorang tersebut tidak mampu menjaga hatinya untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
adalah bentuk penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid. Ya. Maka wasaddan lidzara'i asyirk wa addan wa adayan wa tawadhu'an li rabbih. Maka menutup pintu syirik serta bentuk adab terhadap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menutup pintu kesyirikan itu supaya tidak terjadi kepada para sahabatnya. Makanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita temukan bahkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya, tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kuburannya. Ya. Karena sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh meminta kepadaku. Dalam keadaan beliau masih hidup saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang sahabatnya, apalagi setelah beliau meninggal. Nah, yang jadi pertanyaannya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sudah melarang sahabatnya ketika masih hidup dan tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta untuk berdoa, apakah selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh untuk mendatangi kuburannya lalu meminta kepada kuburan tersebut? Tentu nggak boleh. Ya. Jadi mendatangi kuburan sesoleh apapun, ya, siapa yang lebih soleh antara Nabi dengan yang lainnya? Enggak ada yang lebih soleh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Ya, ketika beliau masih hidup sebagai bentuk penjagaan terhadap kesyirikan, apalagi setelah beliau meninggal. Maka tidak boleh seseorang mendatangi kuburan-kuburan tertentu dengan keyakinan kalau meminta kepada kuburan tersebut nanti akan dimudahkan urusannya, akan dilancarkan rezekinya, akan diberikan kemudahan hidupnya dan lain sebagainya. Ya, mendatangi kuburan-kuburan tertentu, mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap bisa memberikan manfaat, maka ini adalah di antara bentuk kesyirikan yang harus kita jaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para ulama, fa idza kana hada fima yaqdiru alaihi fi hayatihi fa kaifa yajuzu an yustaghatha bihi ba'da wafatihi. Ya, maka ditegaskan lagi oleh para ulama, jika penggunaan istilah istighatsah yaitu meminta pertolongan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan dalam perkara-perkara yang mampu beliau lakukan ketika masih hidupnya, ya. Kemudian fayutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illallah. Maka bagaimana mungkin boleh meminta pertolongan kepada beliau setelah wafatnya dan memohon kepadanya pada perkara-perkara yang bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya meminta dimudahkan hidup, meminta diberikan rezeki, meminta diberikan keturunan dan lain sebagainya, maka ini adalah hak mutlaknya Allah. Tidak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang kita dapatkan masih ada mungkin di antara kebiasaan-kebiasaan seperti itu, mohon maaf, dia datang ke kuburan tertentu, bahkan dia tuliskan surat khusus, ya. Saya belum punya anak, tolong berikan anak, ya. Dia lemparkan surat tersebut, jadi meminta supaya diberikan rezeki yang lancar lah, diberikan kemudahan hidup lah. Padahal semua itu yang memberikan kemudahan hidup, melancarkan rezeki dan lain sebagainya, hak mutlaknya Allah, bahkan tidak boleh dimintakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'ruduna 'anil istighatsati birrabb. Maka mereka berpaling dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, mereka berpaling memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta pertolongan, padahal Allah Maha mampu untuk melakukan semuanya, yang memberikan takdir kita, yang memberikan kita kemudahan hidup,
tapi mereka justru berpaling. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan di atas kita. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengaturan di atas alam semesta ini. Kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita enggak mau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami kemudahan hidup. Tapi terkadang ya sebagian orang tidak puas mungkin karena enggak ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah minta, udah bertahun-tahun saya minta tapi enggak ada balasannya misalnya. Ya. Maka ketahuilah doa itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dengan 3 cara. Nah, ini juga mungkin yang harus kita tahu supaya kita lebih bersabar dalam berdoa. Yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita langsung seketika tak kala kita minta. Misalnya ketika kita minta, ya Allah berikanlah saya mobil. Ya, tiba-tiba nanti datang orang yang memberikan mobil. Ya. Nah, ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita secara langsung. Ya, kita minta, ya Allah berikanlah saya uang sekian, saya butuh sekali hari ini. Akhirnya tiba-tiba ada tamu tak terduga memberikan kita uang. Ya, jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya langsung apa yang kita minta. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari bahaya. Misalnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami rezeki, ya Allah berikanlah kami kemuliaan, kemudahan hidup dan lain sebagainya. Akhirnya setelah dia minta kepada Allah, namun tak kunjung Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang dia minta. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah doa dia tadi sebagai bentuk penjagaan dia terhadap suatu kejadian. Misalnya tiba-tiba dia jalan hampir ditabrak oleh kendaraan yang besar. Ya, tapi di situ Allah selamatkan dia. Bisa jadi karena doa-doa yang sering dia panjatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alihkan doanya yang tadi dia minta dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan doa-doa dia tadi sebagai bentuk penyelamat dia dari bahaya-bahaya yang menimpa dia. Ya, makanya misalnya kalau kita sedang jalan yang harusnya hari itu dia terkena musibah, ternyata tidak jadi terkena musibah, bisa jadi karena doa-doa yang dia panjatkan. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan secara langsung, tidak juga untuk yang kedua tadi. Yang ketiga, Allah siapkan sebagai pahala yang besar di akhirat nanti. Kita berdoa selama hidup kita, namun apa yang kita minta tak kunjung Allah Subhanahu wa taala beri, maka ketahuilah doa-doa yang kita sudah panjatkan itu sudah Allah catat sebagai pahala yang besar di sisi Allah, sebagai tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kala nanti kita datang di hadapan Allah, ya Allah ini pahala doa saya. Ya, maka tidak ada yang sia-sia. Karena sebagian orang menganggap kalau tidak dikabulkan apa yang dia minta, dia anggap berarti doanya sia-sia. Enggak, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam doa itu. Allah kabulkan, bisa jadi Allah kabulkan langsung, bisa jadi Allah alihkan ke yang lain dan bisa menjadi pahala, tabungan pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Terkadang sebagian orang enggak sabar. Ya. Pak Ustadz, sudah 13 tahun saya sudah berdoa tapi enggak Allah kabulkan. Bukan enggak Allah kabulkan, udah Allah siapkan pahala yang besar untuknya nanti di akhirat. Maka hendaklah seorang muslim itu bersabar, tidak mengambil sebab-sebab yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil sebab-sebab yang Allah murkai. Akhirnya yang tadi dia bilang sudah lama berdoa kepada Allah tapi tak kunjung dikabulkan, justru dia datang ke dukun, ya, dia justru datang ke pohon, dia justru datang ke laut untuk meminta, katanya biar lebih cepat aja. Ya, maka ini menjadikan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya dia sudah sabar, dia sudah bertawakal kepada Allah, justru datang bisikan itu, udah kamu minta aja ke yang lain. Nah, akhirnya apa?
dia menjadi orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang baru insya Allah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya kita berobat ya, terus kadang-kadang ada yang kenapa seperti berobat aja itu banyak yang sembuh. Terus apakah kalau kita bicara seperti itu juga harus diakhiri dengan atas awalnya dengan atas izin Allah, alhamdulillah malu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Terkadang ketika kita melakukan suatu urusan, sebenarnya bukan hanya sekedar dalam hal kesehatan saja, tapi banyak hal. Umar bin Khattab ketika masa khalifahnya beliau, pemerintahannya beliau mengangkat seorang panglima yang sangat pandai berperang dan mengatur strategi, yaitu Khalid bin Walid. Sampai semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini semuanya menang karena strategi dan cara beliau berperang itu sangat luar biasa. Bahkan ketika melawan musuh yang sulit sekalipun, ya hampir tidak ada kekalahan di antara mereka karena dipimpin oleh Khalid bin Walid. Suatu ketika Umar bin Khattab mendengarkan ucapan dari salah satu sahabat. Ya. Kata sahabat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, selama masih ada Khalid, kita semua pasti aman. Ya. Selama perang itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, kita semua insya Allah menang. Gitu. Nah akhirnya apa? Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab khawatir, ini para sahabat nanti jangan-jangan menggantungkan tawakalnya sama Khalid. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil Khalid bin Walid, dia pecat saat itu juga. Khalid nggak buat kesalahan, ya nggak ada kesalahan yang dia buat, nggak ada keburukan yang dia lakukan, tapi dia sengaja memecat Khalid dan mengganti pemimpinnya dengan yang baru. Nah akhirnya saat itu para sahabat protes, wahai Umar, kenapa engkau mengganti panglima kami dengan yang baru? Kenapa Khalid tidak lagi dijadikan sebagai panglima perang? Ya mereka protes ke Umar bin Khattab. Ya, karena kalau ada Khalid kata mereka kita aman, ya karena dia yang pandai dan lain sebagainya. Akhirnya Umar menyampaikan, kalau saya menjadikan Khalid terus-menerus sebagai panglima perang kalian, tawakal kalian bukan lagi sama Allah tapi sama Khalid. Nah, akhirnya Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengganti panglimanya. Nah, mungkin sebabnya sama, yaitu menghilangkan tawakal karena bergantung kepada keahlian Khalid tersebut. Sama seperti hal misalnya kalau kita datang ke suatu dokter yang dikenal dokter tersebut kalau menangani pasiennya selalu berhasil. Ya, akhirnya ada sebagian orang mungkin yang menggantungkan tawakalnya sama dokter itu. Kalau sama dokter itu mah nanti pokoknya pasti sembuh deh ya. Dia sangat jago dan lain sebagainya.
Maka ini adalah sebab juga yang harus kita hindarkan, tidak boleh bertawakal kepada manusia. Maka bagaimana caranya? Tetap kita gantungkan kepada Allah. Ya, tetap kita berikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan dalam hati kita bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah. Dokter itu hanya sebab mungkin karena keahlian dia. Jadi tidak boleh kita mengatakan seperti tadi, pokoknya kalau sama dokter itu pasti sembuh. Ya, bukan dokternya yang menyembuhkan. Seahli apapun, sepandai apapun dokter, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendatangkan kesembuhan. Maka ini adalah tingkat ketawakalan yang tinggi kalau dia mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan seperti ini. Ya, dia hanya menganggap dokter sebagai sebab, ya. Namun kesembuhan itu datangnya dari Allah. Maka dengan dia tanamkan dalam hatinya ketawakalan, kesembuhan itu datang dari Allah, maka dengan sebab dokter itu, ya. Maka nanti ketika dia ada teman yang bilang begitu, kamu coba pergi ke dokter ini deh. Kalau kamu ke dokter ini, kamu pasti sembuh. Ya, maka kita katakan, insya Allah, semua dengan izin Allah, dokter mah sebab. Gitu. Jadi tidak boleh menisbatkan kesembuhan itu datangnya dari manusia. Makanya tadi Umar kenapa langsung mengganti Khalid? Karena khawatir sahabat itu nggak tawakal lagi sama Allah. Maka kita tutup sebab-sebab tersebut. Nah, ada lagi? Insya Allah cukup ya. Cukup ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bisa bermanfaat untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ketawakalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggolongkan kita semua orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.